Selamat pagi dan selamat beribadah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat terkasih, mari dengan rendah hati kita sama-sama menghadap pada tata Allah Bapa kita. Kita naikkan doa kepadanya lewat pujian kita indahnya saat yang teduh. Selamat pagi, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu
saudara-saudara yang terkasih, baik beribadah secara online maupun onsite, dimanapun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa. Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Rinto Tampubolon dan tema ibadah adalah hidup dalam pola pikir Allah. Sebelumnya, mari kita simak dahulu beberapa kegiatan gereja kita untuk minggu depan ini. Mari kita bertumbuh dalam firman Tuhan dalam Growing in God, serial sejarah gereja, gabungan semua wilayah. Pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 19.30 dengan tema Konsili Efesus dan Gereja Nestorian. Firman Tuhan dilayangkan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 10 pagi dengan tema Belajar untuk Tegar. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Kita dapat mengikutinya secara tatap muka di gedung gereja melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya. Jemaat terkasih, kini saatnya memilih penatua. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita agar misi kerajaan Allah dapat terus dilanjutkan melalui gerejanya, mari kita berpartisipasi dalam pemilihan penatua tahun pelayanan 2024 hingga 2027. Caranya dengan mengisi link yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group atau melalui formulir yang tersedia di teras gereja. Halo, saya Kristina Putri. Saya bekerja sebagai corporate communication di sebuah perusahaan swasta. Dulu saya pikir jadi penatua itu agak ribet ya. Dan kalau setelah saya mengikuti berpartisipasi menjadi penatua ternyata seru juga. Jadi untuk kaum muda atau Bapak Ibu yang melayani sebagai penatua, yuk gabung bareng. Ditunggu. Halo, saya Ido Brahmatia. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang dokter di bidang medis. Sebelumnya yang saya bayangkan menjadi penatua itu adalah tidak ada waktu, mungkin karena sibuk sehari-hari dengan bekerja, di tengah segala karir dan kerjaan, mungkin susah untuk bisa meluangkan waktu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak ada kata tidak. Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti akan berikan waktu-waktu, kemampuan berpikir, tenaga, dan juga dukungan dari orang-orang terdekat untuk bisa melayani bersama Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya Tuhan akan memberikan pengembangan diri, pengembangan keimanan, dan juga segala sesuatu yang akan ditambahkan Tuhan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama melayani dalam segala bidang yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Dengan semakin baiknya kondisi pasca COVID, maka mulai bulan September 2023, saat pelayanan persembahan, kantong persembahan akan diedarkan kembali. Bagi umat yang memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan berwarna hijau dapat dimasukkan di kantong yang diedarkan. Amplop tersedia di meja penyambutan. Bagi umat yang memilih untuk memberikan persembahan secara non-tunai, persembahan dapat dilakukan melalui kris atau transfer ke rekening bank GKI Taman Aries. Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kita akan mulai beribadah, panggilan beribadah. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia hadir di bait kudus-Nya. Kami rindu menantikan kehadiran-Nya dan mencari wajah-Nya. Sambut dan tinggikan Yesus di tempat kudus-Nya. Segala hormat dan pujian hanya bagi nama-Nya. Beribadalah kepada Dia dengan sukacita. Datanglah kepadanya
dengan sorak-sorai. Kami siap memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai umat kemasihan, hati kami pun megah. Kamu besar dan berikan kebimbangan lain, sumber suka yang abadi, istinadu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liar, obat kasihan Yesus, yang menghidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Mari kita memuji dengan suara menggelegar, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta kekal. Kita maju dan menyanyi, jaya walau di sana, ikut melakukan kasih dalam lagu kemenangan. Saudara-saudara, kita mengimani bahwa ibadah kita pada pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang kekasih, tema ibadah kita pagi ini adalah hidup dalam pola pikir Allah. Sebagai manusia yang memiliki akal dan kemampuan berpikir, kita seringkali terjebak dengan pola pikir kita sendiri yang cenderung bertolak belakang dengan pola pikir Allah. Acap kali kita berpikir secara manusiawi yang membuat hidup kita bisa menjauh dari Allah, bahkan kita sulit untuk menemukan kehendak Allah. Dosa itu dapat menjadi penghalang untuk kita dekat dan erat dengan Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan terkait tema kita hari ini, kita mohon ampun, memohon belas kasih-Nya atas ketidakmampuan kita atau kebelum mampuan kita mengikuti pola pikir Tuhan.
Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan menerima pola pikir-Mu. Ajarlah kami untuk dapat memandang segala sesuatu seperti Engkau memandangnya, sehingga kami memiliki pola pikir yang sama seperti-Mu. Ampuni kami, mampukan kami, dan ubahlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kepada setiap kita yang datang kepada Tuhan dan mengaku dosa dengan tulus ikhlas, maka kepada kita semua diberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita semua. Kini dengarlah firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami akan belajar bersama. Biarlah kiranya Roh Kudus kami mohon agar menolong kami semua, supaya pikiran kami adalah pikiran yang boleh dilengkapi untuk memahami apa yang Allah kehendaki. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan, kami siap mendengar firman. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku, janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah betapa aku menanggung celaan karena Engkau. Ketika perkataan-perkataan-Mu ditemukan, aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kesukaan bagiku dan sukacita hatiku, sebab aku menyandang nama-Mu, ya Tuhan Allah semesta alam. Aku tidak duduk bersukaria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Tekanan tangan-Mu membuat aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan kegeraman. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan,
dan lukaku sangat parah tak tersembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang semu bagiku, air yang tidak dapat diandalkan. Karena itu beginilah firman Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan bukan yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau menjadi tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari cengkeraman orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan ku hidup dalam kebenaran-Mu.
pembacaan kedua pada hari ini terambil dari surat Roma 12 ayat 9 sampai 21 tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Demikian firman-Nya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya.
Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sudah menyapa orang di sebelah kanan kirinya? Sudah kenal orang sebelah kanan kirinya? Sudah Pak, ini mama saya, ya kan? Kalau yang belum boleh ya sapa, ya. Seringkali kita duduk bersama orang bisa berminggu, berbulan, bertahun, tapi kita tidak kenal siapa dia, begitu ya. Nah, di gereja jangan takut ya untuk kita bisa kenal, begitu ya. Kalau Bapak Ibu juga punya kerinduan untuk melayani, Bapak Ibu kasih tahu gereja bagaimana cara menghubungi Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Jadi kalau misalnya ada kerinduan, masa sih saya seumur hidup saya tuh nggak ada bagian dalam sebuah masa dalam hidup saya itu terlibat di dalam panggilan Tuhan. Lalu perasaan itu muncul gitu ya, pikiran itu muncul. Bapak Ibu kasih tahu kita, ya kasih tahu gereja, bagaimana cara kita untuk menghubungi Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk kemudian menolong Bapak Ibu. Karena gereja punya panggilan untuk menolong setiap umatnya, itu kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah sediakan sebelum kita ada. Jadi jangan sungkan, ya, jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu tidak dijorokin, ya, tidak diceburin, tapi saudara-saudara kita akan sama-sama bahwa kita datang pada Tuhan bukan hanya dalam ibadah yang sama, tetapi juga dalam panggilan yang sama. Begitu juga kita ada pemilihan penatua. Sebetulnya kalau secara kita lebih dalam memahami, ini bukan pemilihan seperti nanti bulan berapa? Bulan 2 ya. Bukan hanya bulan 2, tapi ini sebuah panggilan. Ya, Bapak Ibu, kita terpanggil untuk apa? Satu, ya, untuk menyiapkan diri kita. Ya, menyiapkan diri kita. Kedua, juga untuk mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi coba Bapak Ibu sekarang lirik kanan kiri, wajahnya cocok nggak nih buat ditulis Bapak Ibu namanya? Ya kan, nah dia nih saya. Kalau misalnya Bapak Ibu tapi lupa namanya, segera tanya, kamu namanya siapa sih? Gitu ya. Lalu catat di handphone gitu ya. Nanti pas waktu penulisan itu masukkan namanya gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa Bapak Ibu bukan hanya kita yang mendukung orang lain untuk menjadi pelayanan. Jangan lupa bahwa orang lain juga melihat wajah kita loh. Ya kan? Nah, dia juga tulis, jadi siap-siap. Maksudnya kalau memang panggilan itu hadir, ada ya, panggilan itu hadir ada, kita juga sudah siap. Ya, kita siap untuk menjadi bagian dari pekerjaan bersama dengan Tuhan. Kenapa saya katakan gitu? Karena begitu tema kita hari ini, ya, hidup dalam pola pikir Allah. Bagaimana kita berpikir, memiliki sesuatu dalam pikiran kita, yang pikiran ini juga sesuai dengan, maksudnya mendekati kalau memang kita masih agak merasa jauh dari pola pikir Allah. Tetapi kita bisa masuk di dalam cara Allah memiliki sebuah pemikiran yang kita tahu di dalam firman-Nya.
Nah, udah selesai khotbahnya. Udah kan, udah tutup ya. Seperti itu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, tapi kan tema kita mau mengajak kita untuk memiliki sebuah pemaknaan yang lebih luas begitu ya, dan bahkan lebih dalam. Karena Yesus itu bicara kan sama Petrus. Dia bicara sama Petrus, dia bilang Petrus itu apa? Ada yang ingat gak? Dia bilang apa? Enyalah iblis, lalu kemudian apa? Engkau menjadi apa? Menjadi batu sandungan ya, menjadi batu sandungan bagiku. Itu di ayat 23 tuh. Ya, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Lalu di situ dia jelaskan tuh. Tuhan Yesus jelaskan di ayat 23. Sebab engkau bukan apa? Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi padahal minggu lalu kita kan ingat ya, minggu lalu pembacaan leksioneri kita cerita juga tentang Petrus. Waktu Tuhan Yesus tanya, menurut orang siapa? Saya ini. Lalu kemudian Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapa? Ya kan? Lalu Petrus jawab apa? Ada yang ingat gak minggu lalu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau karena itu datang dari Allah, dari sorga begitu ya. Sekarang lalu kemudian Tuhan Yesus bercerita tentang apa yang dipikirkan Allah. Artinya kalau kita belajar dari sini, Allah nggak susah-susah amat sih sebetulnya. Nggak rahasia-rahasia amat. Apa yang dipikirkan Allah itu bukan sesuatu yang rahasia-rahasia atau misteri. Ya, sehingga apa yang dipikirkan Allah itu tidak bisa dikenali. Seperti itu. Dan di dalam Yesus kita diberitahu sebenarnya. Tuhan Yesus itu memberitahu kita bersyukurlah. Ya, mungkin pada waktu masa para nabi, ya, orang-orang Israel, orang-orang bangsa itu, mereka mungkin masih mencoba untuk menerka, menebak. Tetapi Tuhan Yesus itu yang membuka segala sesuatu. Apa yang tidak bisa terpikirkan, apa yang ingin diketahui oleh orang-orang sebelumnya, itu firman Tuhan bilang. Itu diberitahu. Dan bagi kita tentu jauh lebih mudah untuk memahami pikiran Allah. Karena kita adalah orang-orang yang mengenal Yesus. Nah, ketika kita mengenali Yesus, maka kita akan mengenali apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bagaimana Tuhan Yesus itu menyampaikan, ini loh, saya kasih tahu kamu ya, gitu. Kurang lebih begitu dah. Saya kasih tahu kamu ini apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Allah? Yesus ceritakan. Maka di ayat 21 dia katakan, sejak itu, dia bilang, sejak pengakuan itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa apa begitu, bahwa apa? Yesus bilang, saya harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lengkap. Yesus tidak memberikan sepenggal-sepenggal. Yesus tidak memberitahukan, saya mau pergi ke Yerusalem. Tidak hanya itu. Tapi dia kasih tahu seluruh pemikiran dan rencana Allah. Namun pertanyaannya, kenapa Petrus tidak tangkap itu? Kenapa Petrus tidak mengerti? Kenapa Petrus tidak paham? Dan ini juga mungkin mewakili murid-murid dan bahkan pada masa kita. Kita juga mungkin sampai saat ini tidak belajar untuk mengerti apa yang menjadi pemikirannya. Sehingga karena itu tidak heran kalau kemudian karena ketidakpahaman, ketidakmengertian kita juga bisa menjadi seperti Petrus. Yang kata Yesus, kau jadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi siapa? Menjadi batu sandungan bagi Allah, bagi rencana Allah, bagi tujuan Allah. Dan juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain yang ingin kemudian memahami, menyembah, mengikut Allah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara,
Pada hari ini, pagi ini, kita akan coba cari tahu kenapa Petrus itu menjadi batu sandungan. Kenapa Petrus itu tidak bisa memahami. Kalau Yesus tidak memberitahu, mungkin akan lebih sulit. Dan mungkin bisa jadi mustahil. Kita bisa memahami pikiran Allah, pola pikiran Allah, cara kerja Allah. Tetapi ini dikasih tahu tetapi tidak mengerti. Maka tidak heran Yesus pernah bilang, engkau mendengar tapi engkau tidak mengerti. Berarti ada sesuatu yang kita harus belajar. Nungguin gak? Kita menunggu apa yang kita harus pegang hari ini. Kalau kita lihat dari jawaban Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setelah dia bercerita di ayat 21. Saya mau membagikan dua hal saja yang bisa kita renungkan, kita bisa refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang kita bisa lihat di situ? Kata memikirkan itu menjadi kunci untuk kita bisa memahami apa yang terjadi pada Petrus. Ketika Yesus bilang, kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus berbicara menunjukkan kepada Petrus, apa yang menjadi sebab engkau tidak memahami apa yang kufirmankan, apa yang kukatakan. Kata memikirkan itu dari kata Yunani proneo. Proneo itu berbicara tentang apa? Proneo itu berbicara tentang sebuah watak, tentang sebuah fokus, tentang sebuah cara berpikir yang sangat kuat, di mana pikiran kita atau fokus kita itu sudah kita letakkan pada sesuatu yang kita inginkan. Jadi ada semacam proneo itu mau berbicara tentang bahwa ada sebuah mental berpikir, ada sebuah cara berpikir yang bukan sekali, yang bukan muncul pada saat itu, tetapi sesuatu yang sudah terbentuk dan kita bentuk dalam kehidupan kita waktu demi waktu, hari demi hari, yang itu berkait dengan apa yang kita minati. Dan Petrus percakapannya dengan Yesus menunjukkan bahwa ada sebuah watak keinginan, sebuah fokus hidup, sebuah keinginan batin yang tadinya itu tersembunyi. Jadi percakapan Yesus kepada Petrus pertama menunjukkan sebetulnya apa yang dipikirkan oleh Petrus. Jadi apa poin pertama sehingga dia tidak bisa memahami apa yang Yesus katakan. Kalau dari situ kita bisa membuat sebuah catatan pertama. Petrus menjadi batu sandungan, tidak bisa paham apa yang dipikirkan Allah, apa yang dinyatakan Allah. Itu pertama-tama karena pikirannya itu berpusat pada dirinya sendiri, sedangkan pikiran Allah itu berpusat pada hidup manusia itu. Di sini dia tidak tangkap. Kenapa Petrus itu tidak bisa tangkap apa yang Allah maksud, apa yang Allah inginkan? Karena rupanya Petrus memahami bahwa ada sesuatu yang dia ingin, dia rindukan, dia harapkan tentang Yesus. Bahwa kalau dia dekat dengan Yesus, dia mengikut Yesus, ini sesuatu yang kita sering kali dengar. Yesus itu harus menjadi Mesias. Mesias yang dikatakan diucapkannya dalam bacaan perikop sebelumnya. Kau adalah Mesias anak Allah. Tetapi dalam sebuah watak dan cara berpikir dan kehendak yang rupanya berbeda dengan maksud Allah. Sebuah perkataan yang baik, perkataan yang terlihat penuh iman, perkataan yang penuh rohani, tetapi dengan maksud dan tujuan yang lain. Ketika Petrus berkata itu, ketika Petrus mencegah Yesus, karena apa yang Yesus katakan tidak sesuai dengan dia maukan, Yesus harus menjadi Mesias. Mesias dalam pengertian apa? Mesias dalam pengertian bahwa dia harus menjadi pemimpin raja di Israel yang membebaskan mereka dari kuk itu. Ini sesuatu berita yang Bapak Ibu sudah dengar berulang kali. Tetapi ini bukan hanya muncul sebuah ide. Ini bukan tentang ide.
Ini bukan tentang tiba-tiba aha, tetapi ini sesuatu yang dihidupi. Sesuatu yang menjadi kekasan cara berpikir. Sehingga apapun yang terjadi di luar, apapun yang terjadi di sekitarnya, maka itu akan direspon dengan watak berpikirnya. Fokus hidup berpikirnya. Dan itu yang membuat Petrus tidak pernah bisa pada saat itu menangkap, mengerti apa yang Allah mau. Dia tidak pernah bisa menangkap bagaimana kehendak Allah itu bicara tentang keselamatan. Dia tidak pernah bisa menangkap bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang kehidupan seluruh makhluk. Dia tidak bisa menangkap bahwa apa yang Yesus lakukan untuk menyatakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka dan berkarya dalam hidup mereka. Tidak bisa tangkap. Karena cara Allah itu. Jadi Bapak Ibu, hati-hati. Kadang kita harus melihat kembali diri kita. Pembacaan ini juga mengingatkan diri saya. Bahwa saya mengerti. Bahwa untuk pertama-tama kita bisa mampu mengenali, memahami apa yang sudah dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbuka melalui firman Tuhan. Bahwa ternyata kita tidak hanya perlu sebuah kedekatan dengan Allah. Kedekatan itu penting. Karena semakin dekat kita bisa semakin interaksi lebih baik. Tetapi kedekatan ini dia harus juga memiliki sebuah prasyarat supaya kita bisa memahami orang yang dekat dengan kita. Yaitu apa? Yaitu ketika kita memahami dia bukan dengan watak keinginan kita. Apa contohnya, Pak? Saya mau ucapin contoh ini ya, tapi agak-agak gamang gitu ya. Tapi ini contoh yang paling kuat sih. Jangan pikir aneh-aneh ya, saya disclaimer dulu nih. Ya, nanti jangan pikir aneh-aneh. Saya mau disclaimer nih. Jadi ini hanya sebuah contoh ya. Contoh, sekali lagi contoh. Jangan diedit nih bagian contoh ini. Ya, jadi gini. Beberapa hari ini kan Indonesia tuh heboh. Ya. Ya, ini pikir lepas ya dari yang aneh-aneh pikirannya. Saya mau fokus pada poinnya. Beberapa hari ini Indonesia tuh heboh. Karena apa? Karena tiba-tiba salah satu kandidat itu mengumumkan wakil presidennya. Betul ya? Sama nggak beritanya? Jangan-jangan beda TV-nya. Ya kan? Saya belum, Bapak Ibu udah gitu kan. Kan dulu kan begitu katanya. TV-nya beda-beda pengumumannya gitu ya. Nah, dia umumkan begitu. Dan itu mengejutkan gitu. Yang menarik, yang mengejutkan itu begini. Ada bahasa-bahasa yang bilang, kita setahun bareng loh. Setahun bareng. Berjalan bareng selama setahun. Dekat begitu. Tapi kok gak bisa paham. Gak bisa ngerti. Sebenarnya mau kemana pikirannya. Itu, berita itu mengingatkan saya pada Petrus. Bahwa ternyata Petrus juga jauh sebelum ini ribuan tahun yang lalu. Petrus itu dekat dengan Yesus. Bahkan kalau apa-apa dia paling dekat deh. Kalau dilihat. Kemarin kan dibilang kamu batu karang, batu gereja. Ya kan? Apa-apa dekat. Tapi kok gak bisa paham. Waktu Yesus baru ngomong tentang rencana Allah. Jadi karena itu gitu. Jadi ketika kedekatan itu perlu. Tetapi dalam kedekatan itu ada hal yang kita harus pahami, bahwa kedekatan bukan berarti untuk apa? Untuk kemudian berpikir dengan keinginan kita. Kedekatan itu merupakan jalan untuk kita keluar dari watak yang memikirkan kepentingan kita saja. Karena ketika kita memikirkan kepentingan kita saja, maka kita tidak bisa pahami orang yang bersama dengan kita.
Betul? Nggak yakin nih. Sama dengan kehidupan keluarga. Ya, dan kenapa misalnya ada suami istri kita sudah berkeluarga bertahun-tahun, tapi pada suatu waktu setelah belasan mungkin puluhan tahun, keluar perkataan, setelah puluhan tahun aku menikah denganmu, nggak ngerti-ngerti aku sama kamu. Ya, kenapa? Padahal dekat, suami istri lebih jauh dekat. Kenapa? Ada kita anak, orang tua, misalnya anak begitu, orang tua dibesarkan dekat begitu. Tapi pada suatu waktu terjadi suatu peristiwa, lalu kemudian anak akan bilang atau orang tua akan bilang, dia bilang apa? Saya ngebesarin kamu tapi kok saya makin gak ngerti kamu ya. Betul? Atau kemudian anak juga bilang sama orang tuanya, saya gak pernah ngerti orang tua saya maunya apa sih. Atau kemudian saudara bersaudara. Atau mungkin di dalam pelayanan. Seperti itu. Dalam pelayanan juga kita bisa begitu, kita dekat. Makan bareng, ngopi bareng, ke toilet ngantri bareng. Saking dekatnya gitu ya. Bareng gitu kan. Semua bareng. Tapi pada setelah dalam perjalanan, ketika kita bertanya, kok kita gak ngerti ya? Gak ngerti dia gitu. Jadi situasi ini sebuah komunikasi yang diajarkan begitu ya. Dalam kehidupan percakapan Yesus. Bahwa apa yang membuat kita tidak bisa mengerti orang yang dekat dengan kita. Adalah ketika kita memiliki watak proneo dalam pengertian itu. Proneo itu hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan dan juga kehendaknya. Sebuah komunikasi itu ketika kita membangunnya dalam rangka berkomunikasi untuk hanya supaya keinginan kita itu bisa dikenali oleh orang lain. Keinginan kita supaya bisa diterima oleh orang lain. Keinginan kita supaya bisa dipahami oleh orang lain. Maka pada titik itu kita tidak akan pernah bisa memahami orang lain. Dan termasuk dengan Allah. Termasuk dengan karya Tuhan. Termasuk juga dengan rencana-rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita selalu dekat-dekat dalam pengertian apa? Kita punya pergumulan-pergumulan, kita dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa? Kita masih saja tidak bisa memahami apa yang Allah mau dalam diri kita. Usia kita terus bertambah, tapi pengenalan kita akan Allah terus berkurang. Usia kita selalu bertambah berkali-kali. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin tua. Tetapi semakin hari semakin waktu. Kok kita masih tidak mengenali apa yang menjadi kehendaknya. Apa yang menjadi maksudnya. Maka Petrus membuka rahasia itu. Percakapan ini membuka. Jangan-jangan bahwa kedekatan kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah, berhenti hanya pada komunikasi Allah harus tahu keinginan dan kehendak saya. Kalau itu yang terjadi, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa memahami bahwa ada rencana indah yang Tuhan siapkan untuk kita. Ada maksud Allah yang baik dalam hidup kita. Kita harus belajar, Bapak Ibu. Terkadang mungkin kita belajar berhenti untuk meminta. Terkadang kita belajar bukan untuk berhenti untuk meminta, belajar untuk berhenti meminta. Belajar untuk berhenti menyampaikan keinginan pada Allah. Mungkin kita di dalam titik-titik ini, kita belajar untuk berkata kepada Allah, Tuhan, Yesus yang baik, apa yang kamu kehendaki untuk hidupku? Saya beberapa kali punya pengalaman ini. Ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam sebuah persoalan-persoalan tertentu, di dalam pelayanan, dalam kehidupan, ada suatu titik di mana saya tidak mampu lagi untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya kehendaki pada Tuhan. Tidak mampu, bahkan bisa loh, kita tidak mampu lagi untuk mau nyampein apa keinginan kita.
Tapi di titik itu saya selalu berulang kali diajar bahwa pada titik kritis, pada titik nadir, maka ada sebuah perkataan yang Tuhan tunggu. Perkataan itu cuma berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki, aku ikut. Dan itu mengubah semuanya. Mata saya menjadi lebih terang, pikiran saya menjadi lebih cerah, hati saya lebih bergembira. Dan saya akhirnya melihat bagaimana jalan Tuhan tuh sudah tersedia di depan. Dan dia tuntun kita. Dan saya bisa melihat, oh ternyata cara Tuhan tuh nuntunnya begini tuh. Dan dia selesaikan. Bukan kita yang nyelesain. Tuhan yang menyelesaikan. Sebagaimana Petrus, dia melihat kok jalannya penderitaan. Tapi dia lupa di ujungnya ada kebangkitan. Bahwa ada jalan yang harus dilewati, tapi ujung itu bukan berada pada kematian. Tapi ujung itu berada pada kehidupan. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kita punya pengharapan yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus mematikan kematian. Tidak ada lagi kematian. Di hadapan Tuhan, bagi manusia, bagi kita, tidak ada. Karena kebangkitannya mematikan kematian. Dan karena itu kita selalu punya pengharapan, itu kehendak Allah. Itu cara Allah berpikir yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena itu kita hidup saja dengan itu. Dalam kondisi apapun, penderitaan apapun, kita bisa selalu berkata, saya tahu bahwa ada sebuah salib, ada sebuah Via Dolorosa, tapi ujungnya selalu ada kebangkitan. Selalu ada kebangkitan, ada pengharapan. Dan itu membuat kita bukan hanya kenal, tapi punya kelegaan, punya damai, dan punya terang. Untuk apa? Bukan untuk menemukan jalan kita. Kadang-kadang kita salah. Kita berusaha menemukan jalan kita. Ngapain cari jalan kalau Tuhan sudah sediakan jalan, betul? Bilang itu sebelahnya, lu ngapain sibuk-sibuk cari jalan kalau Tuhan sudah kasih jalan buat kamu? Iya. Tuhan sudah siapkan jalannya kok. Hanya saja kita harus belajar untuk mengenali jalannya, memahami jalan dia. Dan itu kita harus keluar dari proneo kita, watak berpikir manusiawi kita, untuk mengenal watak berpikir Allah. 8:30. Masih ada poin satu lagi buat siang aja ya. Buat siang ya. Nanti datang lagi. Jadi pagi ini itu aja dulu lah. Ya, ingat selalu satu pesan yang tadi, ya, apa? Proneo. Itu yang menjadi batu sandungan kita untuk mengenal kehendak Allah. Kehendak Allah bukan tersembunyi, kehendak Allah sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi dekat dengan firman Tuhan. Selalu hadir dalam ibadah. Tepokin lagi tuh sebelahnya, lu ibadah terus ya. Jangan ngabur-ngabur lu gitu. Gimana lu bisa pahami doa bilang Tuhan tunjukkan jalanmu. Tuhan sudah tunjukkan jalan ke gereja aja kagak lihat. Gitu ya misalnya ya kan. Kata Tuhan, sebelum aku tunjukkan jalan yang tidak terlihat oleh matamu, ku tunjukkan jalan yang terlihat oleh matamu, kau jalan gak ke situ? Kata Tuhan gitu kan. Ya, mana rumah Tuhan? Jadi kita belajar sih. Selebihnya nanti Tuhan Roh Kudus akan pimpin kita. Minta Tuhan pimpin aku keluar dari proneoku. Aku mau pahami Engkau. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.
hidup, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita ya. Kita berdoa. Firman-Mu biarlah kiranya meneguhkan kami Tuhan. Jika pada saat ini kami ada yang hadir dalam segala pergumulan, di dalam segala pemikiran-pemikiran yang kusut, Tuhan tolong
Engkau kiranya memberi kelegaan, supaya kami bisa keluar dari proneo kami, yang memikirkan tentang diri kami, memikirkan segala sesuatu sehingga di dalam berpikir itu kami tidak memiliki ruang, kami tidak memiliki waktu, kami tidak memiliki suatu niat, suatu kerinduan, keinginan untuk belajar, memahami, mengenali bagaimana kasih karunia Tuhan menyertai senantiasa, bagaimana maksud rencana Allah yang dinyatakan dalam firman-Mu itu membuka segala sesuatu untuk kami bisa mengerti dan pahami. Tuhan Yesus, Kau juga kiranya menolong, memberkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini ada di dalam pergumulan akan bisnisnya, akan usahanya, akan pekerjaannya, bahkan yang sampai saat ini pun sedang mencari pekerjaan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan sebuah jalan yang dapat dilihat dan dibukakan pikiran pada setiap jemaat-Mu. Terlebih lagi ada kekuatan untuk mereka agar bisa tetap setia di dalam Kristus, setia di dalam jalan yang Tuhan sediakan, dalam pengharapan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam sakit, baik yang saat ini berupaya di dalam kelemahan fisiknya, dia datang beribadah, atau dia sedang beribadah juga di tempat tidur atau pembaringannya, atau di rumah sakit. Tuhan, biarlah rahmat-Mu menyertai dan memberkati proses kesehatan mereka. Kami juga berdoa, memohon untuk setiap kehidupan pribadi jemaat-Mu, setiap persoalan, pergumulan yang ada, yang tak terucapkan kepada siapapun, yang mungkin tak tertahankan di dalam hati, baik itu dalam sebuah keinginan, dalam sebuah kerinduan, atau dalam sebuah pergumulan. Tuhan berkati mereka dengan rahmat-Mu. Tolonglah. Kami juga berdoa buat gereja GKI Taman Aries ini, dalam rangka untuk menyediakan pelayan-pelayan Tuhan, memanggil umat-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu sebagai penatua. Berkati Tuhan jemaat-Mu ini, berkati setiap pribadi agar di dalam waktu, dalam kesempatan yang Tuhan beri, setiap orang ketika dipanggil memahami pikiran Allah, kehendak Allah. Sehingga setiap orang yang dipanggil adalah orang yang menerima pemanggilan itu. Karena dia tahu bahwa dia menerima pemanggilan Tuhan bukan dengan cara berpikirnya. Tuhan Yesus berkati seluruh pelayanan yang ada. Berkati kami semua, tolong kami Tuhan dalam melayani, dalam hati yang ikhlas, di dalam semangat yang dari Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini dalam rangka proses untuk pemilihan umum, di mana pada minggu-minggu ini negeri kami sedang menanti-nanti, masyarakat menanti untuk pemimpin-pemimpin yang dicalonkan, baik presiden maupun wakil presiden maupun juga anggota legislatif lainnya. Tolong Tuhan, kami semua diberi hikmat untuk menggunakan hak demokrasi kami. Kami juga berdoa buat perdamaian dunia. Kami memohon biarlah para pemimpin-pemimpin dunia ini tidak hidup dengan proneonya masing-masing, tapi belajar untuk keluar dari proneonya masing-masing, untuk saling memahami, saling mengerti, dan terlebih lagi saling mengimani bahwa dunia ini dihadirkan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditinggali, ditempati, dirawat, dan dipelihara. Berkati Tuhan dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan tidak mau kita hanya mempersembahkan materi saja, namun sesungguhnya yang Dia inginkan adalah persembahan diri kita seperti firman Tuhan dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari berdoa. Kembali lagi kami datang dengan ungkapan syukur atas berkat yang sudah percayakan. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, Bapa. Besar atau kecil persembahan yang sudah kami berikan kiranya dapat berguna untuk perlebaran kerajaan-Mu di sorga, di bumi ini. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika kita selalu fokus memikirkan apa yang menjadi keinginan-keinginan dan kehendak kita, maka disitulah kita bisa tidak mengenali jalan-jalan yang Tuhan sediakan dan keinginannya. Dan hidup baru dalam Tuhan pada dasarnya adalah menjadikan firman Allah sebagai pola pikir dalam kehidupan sehari-hari yang akan memampukan kita melihat hal-hal yang positif dari setiap kenyataan atau kondisi hidup yang paling negatif sekalipun. Dengan demikian, maka kita juga akan terus-menerus menjadi mitra Allah dalam pekerjaannya melalui hidup kita. Mari ikut Yesus, menyangkal diri dan serahkan hidup kita padanya,
karena janjinya teguh dan selalu ada damai di setiap jalan kita. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas masa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap tangan dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 Amin. Di setiap langkah dan karya-Mu, haleluya, Ibadah kita telah selesai. Biarlah firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini akan menjadi landasan dan pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat hari Minggu.